Itu harmoni. Harmoni. Untuk menjaga keharmonisan. Kita pengen tanya seorang Andre itu yang seperti apa? Saya dulu waktu pacaran sama dia biasanya suka sering bercanda gitu ya. Terus ngasih lawakan-lawakan dan dia senang suasana-suasana yang seperti begitu komedi. santai, Suasana komedi. Tapi di saat serius ya serius gitu. Jadi sebenarnya harmonis banyak bisa diciptakan. Bagaimana menciptakan suasana harmonis itu banyak banget. Tergantung bagaimana kita untuk ya itu dia. Tapi kalau kita pengen tahu kalau menjaga keharmonisan berarti kan ada trik untuk menenangkan atau mendinginkan suasana di saat lagi emosi. Seorang Andre itu seperti apa? Menenangkan siapa? Menenangkan diri saya atau istri saya? Istrinya lagi ngamuk nih, marah-marah. Seorang Andre itu menenangkannya pengen seperti apa? Saya telanjang aja. Itu adalah trik yang bagus sekali. Dengan telanjang. Seandainya saya jadi pembantunya, wow. Terus kalau ada telanjang semuanya kelar tuh. Bagaimana? Kalau udah telanjang semuanya kelar. Dilempar piring ya. Orang gila. Gimana? Apanya? Menenangkan istrinya. Ya saya diamin dulu diamin. sampai dia udah bener-bener yang. Kalau saya timpalin dengan marah juga nanti nggak selesai. Jadi memang harus ada yang saling mengalah, betul. Itu dia. Jadi kalau di saat saya marah, istri saya juga gitu, diam. Jadi begitu di saat saya marah, istri saya juga telanjang. Tapi gue yakin kalau bininya telanjang nggak dilempar piring. Enggak. Berarti kalau bininya telanjang lu kan, kalau dia telanjang lu jadi pembantunya, kalau gue jadi anak. Wow. Terus buat cewek-cewek nih, buat cewek-cewek kalau misalnya suami kalian nih, contohnya misalnya pindah ke lain hati, terus kalian harus berbuat bagaimana kepada suami kalian? Telanjang juga. Kalau gitu telanjang pasti mikir dua kali. Yang hari telanjang mikir, aduh nggak jadi. Besok dibawa ke rumah sakit jiwa. Kan di kamar Oh iya benar. Gue berimajinasi bagaimana mereka telanjang. Nah, tuh maksudnya negatif. Nah, ini kalau misalnya Adul, kalau emak lu marah sama lu di rumah lu telanjang. Paling emak lu dilepin ke got. mungkin langsung. Oke, kalau ngomongin keharmonisan keluarga, apalagi kalau kita ngebahas tentang seks, kalau belum afdol. Kalau kita tidak ngebahas dengan yang pakarnya. Jadi pada malam hari ini kita datangkan pakarnya. Jadi kalau yang tidur sekarang ini nyesel, kita panggil langsung Dokter Boyko. Kalau tadi kita ngebahas tentang keharmonisan keluarga, karena sudah ada Dokter Boyko, jadi kita ganti aja mendingan. Tahanlah ala Dokter Boyko. Bisa. Semakin hot. Bisa. Kalau dokter mat malam. Malam. Dok, kalau kita pengen tahu nih dok, biasanya kalau orang yang konsultasi ke dokter itu karena apa dok? Masalah apa gitu keluhannya? Pertama, paling sering karena saya dokter kandungan ingin punya anak. Soalnya terbagi lagi tuh ingin punya anak laki, ingin punya anak perempuan. Kayak gitu. saya ya dok. Terus yang kedua biasanya masalah-masalah perselingkuhan, masalah gangguan seks. Yang laki-lakinya kurang keras lah, kurang cepat. Kesilem aja kesilem. Kalau yang lain kan kurang keras. Kalau Adul kurang banyak. Bener gak? Dari tadi mama diem tapi ngomongin seks diketawa. Bilangnya kurang keras jadi pengen ketawa gitu ya. Nah, rata-rata seperti itu. Ya, yang cowok, kalau yang cewek biasanya nggak bisa dapet, ya artinya nggak bisa puas, kemudian dia dingin, kering, nyeri, hubungan seks macem-macem. Tapi pernah nggak sih dok kalau ada yang cerita ke dokter itu tentang ada pasangan saya kayaknya kelainan seks kayak gitu? Oh ya ada lah. Ada gitu. Yang suka mukul, suaminya baru bisa terangsang kalau lihat istrinya bengep-bengep. Ada. Itu yang tadi. Tapi itu benar, itu benar. Kategori apa nih Bu? Apa? Itu kategori tinju. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Atau ada yang dia itu baru bisa puas kalau ngeliat istrinya justru dengan laki-laki lain, dia yang nonton. Oh ada dok yang seperti itu ya dok? Ada, itu penyimpangan seks. Katanya justru istrinya yang minta dipukulin dulu baru dia terangsang. Iya, itu istrinya yang masokis biasanya. Kemarin saya ada maling di rumah, saya tabokin dok. Hah? Malah terangsang nafsu sama saya.
Dok, saya mau tanya, bener nggak sih katanya kalau setiap malam Jumat tuh ada mitos katanya kalau malam Jumat tuh sebagian dari sunnah Rasul, bener nggak itu? Untuk melakukan hubungan. Berhubungan. Iya, berhubungan itu setiap malam juga sunnah. Pahala, ibadah itu dong. Setiap malam sunnah. Iya. Makanya buru-buru kawin. Oh gitu. Sambil Bukan masalah kawin dong. Ini masalah bukan masalah kawin dan pengantin, ya kak. Ini pelaminannya kayak apa ya? Itu kan pertanyaannya. Tapi ini saya mau tanya sama dokter Boyke ya. Ini kan banyak sekali orang yang sudah berumah tangga tapi tidak memiliki keturunan dok. Mungkin gitu bisa ya? dikasih tips sama pemirsa di rumah saat ini dok. Pertama, kalau pengen punya keturunan, dua-duanya mesti sehat. Jadi pertama yang cowok-cowok khususnya hindarkan merokok, hindarkan minum alkohol, banyak olahraga. Nah, itu harus sehat dulu. Yang ceweknya juga gitu. Ya kalau memang ada kelainan, bisa keputihan berobat. Kemudian yang kedua, jangan lupa melakukan hubungan seksnya itu di saat masa subur, yaitu hari ke-11 sampai hari ke-17 dihitung dari haid yang pertama. 11 sampai ke 17. 17. lain pas musim hujan kali. Dan lo memangnya pikiran lo memang payah lo. Jadi kalau memangnya lo kalau nggak musim hujan nggak jadi dong Ya anaknya kalau dong. tanda kan kalau kena hujan gitu jadi subur gitu. Ya itu ada dua ya. Kemudian ketiga juga supaya cepat jadi itu pada saat hubungan seks diganjal pakai bantal. Karena dia mulut Kemarin rahim. diganjel sama apa? 4 kali. Siapa? Ya. Aku bukan mau berhubungan. Apaan? Mau lagi ngebangun gitu. Tembok. Satu kali. Terus dok. Jadi nanti otomatis dia mulut rahimnya akan terendam oleh cairan spermanya. Kemudian setelah itu diam dulu 5 menit. Ya. Kemudian ya dikatasin tuh diam 5 menit. Kemudian setelah itu Diaduk. di atas, kemudian 5 menit, kemudian beberapa 35% wanita Indonesia kan rahimnya agak ke belakang, orang bilang rahimnya jauh atau ke belakang. Nah itu dia mesti nungging. Setelah itu kayak orang sujud gitu. Berapa menit dok? Sekitar 5 menit. 5 menit. Biasanya akan jadi. Enggak, udah nungging gitu keliling enggak? Keliling mana? Ronda. Keliling enggak babi ngepet. Tentang bagaimana mendapatkan anak perempuan. Setelah ini nanti dokter Beko akan ngobrol lagi bersama kita. Jadi tetap di BCG. Ciao.